selanjutnya adalah acara inti, yakni Prosesi kelulusan kelas 6 angkatan ketiga Salahuddin Al-Ayyubi yang akan dipandu oleh Bapak Haris Muzaki. Kepadanya kami persilakan. Hadirin sekalian, marilah kita sambut wisudawan wisudawati angkatan ketiga SDIT Al-Ihsan. Rashid Buhori, putra dari Bapak Wahyudin. Prabu Fadilah Wicaksono, putra dari Bapak Aceh Mustafa. Alana Kalista Fihandi, putra putri dari Bapak Haji Ruli Fihandi SE. Zelda Queen Ramadhani, putri dari Bapak Rodel Farama. Naira Sakinah, putri dari Bapak Resan. Asyifatullah Az-Zahra, putri dari Bapak Supandi. Irgi Ahmad Nawawi, putra dari Bapak Namun Nawawi. Dwi Anjani, putri dari Bapak Ahmad Budin. Viola Nanda Aditya, putri dari Bapak Januar Aditya Permadi. Dea Lutfiani, putri dari Bapak Marjono. Ananda Salwa Khairun Nisa, putri dari Bapak Bagja Adi Pratama. Muhammad Malik Fadil, putra dari Bapak Nerin Sumarlin. Alivia Bastian, putra dari Bapak Wawan. Rizky Aprilasya, putra dari Bapak Haji Sarta Edi. Landi Alwahid Kosasih Putra, putra dari Bapak Endang Kosasih.
Nazwa Aulia Ramadhani, putri dari Bapak Suhandi. Muhammad Dafa Julian, putra dari Bapak Dadang. Fadil Zikri Syaki, putra dari Bapak Nasud. Muhammad Dafa Sauki Kamil, putra dari Bapak Sam'ani. Alifiandra Kenzi Mahardika, putra dari Bapak Vijaya. Akila Azizatul Hasana, putri dari Bapak Asim. Syarifah Aulia, putri dari Bapak Darkin Darmawan. Ihsan Febriansyah, putra dari Bapak Solihin. Rasya Khairul Hazami, putra dari Ibu Siti. Kalila Khairun Nisa, putri dari Bapak Sulis Marianto. Nanis Nurohma Sari, putri dari Bapak Idik bin Oman. Nuri Putri Rahayu, putri dari Bapak Sodikin. Fadil Faris Suarja, putra dari Bapak Aang Suarja. Faiza Alvaro, putra dari Bapak Egi Sugianto. Haikal Ramadan, putra dari Bapak Aji Bintaryono. Mariza Siti Nabiha Huwaida, putri dari Bapak Lukmanul Hakim. Zahwa Najla Az-Zahria, putri dari Bapak Ade Suryadi. Salwa Salsa Saputri, putri dari Bapak Suganda Saputra. Holila Fitria Wulandari, putri dari Bapak Asa bin Haji Ahim. Kaila Nada Zafira, putri dari Bapak Idris Sopandi. Angel Tiara Herlina, putri dari Bapak Muhidi. Yeni Quratul Aini, putri dari Bapak Deden Suhendi.
Nazwa Aulia Jauza, putri dari Bapak Iim Agustin. Inayah Idris, putri dari Bapak Idris. Diandra Pratama Rizki, putri dari Bapak Muhammad Rizki. Muhammad Asaf Rahmat Bastaman, putra dari Bapak Holidin STHI. Ananda Kenzi Awal Wiguna, putra dari Bapak Chandra.
Bagaikan anggur kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Hidup kan tergampang, secukupku di pikiran, beri kudu dilakonan. Jalan kehidupan, sesapan tengah datar, ayam udut yang tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada bengkar. Salawasna kudu syukur, elikanu maha agung, kade hidup isi buku. Sing jadi jalma hade, sing jadi jalma gede, beunghar harta jembar hate. Hidup singa jalma, turut parenta agama, ulah jauh ti ulama. Coba sareng ahli tobat, gali sareng para kiai, irupkeun ku Allah gingsi, ngara aya anu ngageuing mangsa
Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada ayah dan bunda tercinta. Sambil dipeluk nak ibunya. Kalian adalah sumber kekuatan kami, pelindung di kala lemah, dan cahaya dalam setiap langkah kami. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, atas peluh dan lelah yang tak pernah kalian keluhkan, demi masa depan kami yang lebih baik. Kami tahu tak mudah membesarkan dan mendampingi kami sampai di titik ini. Namun dengan cinta dan kesabaran, ayah dan bunda selalu ada di setiap langkah. Hari ini, saat kami melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, izinkan kami persembahkan keberhasilan kecil ini sebagai bukti cinta dan terima kasih kami. Semoga kami bisa terus membanggakan dan membahagiakan ayah dan bunda. Doakan kami agar terus semangat belajar dan menggapai cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qalbin amiq, tahiyatan min ahlil jannah wa khair tahiyatan fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di samping sumur. Di sini kalau ada pantun bilang cakep enggak? Diulang ya. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, hidupnya makmur, nasibnya mujur, dan bisa haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu saya ulang ya, tadi belum kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembina Yayasan Ihsanul Amal Bekasi, Ustadz Abdullah Mansur Hamdani. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Ihsanul Amal Bapak Haji Kaam Suwardi beserta keluarga. Yang saya hormati pula pimpinan Pondok Yatim Ihsanul Amal Bekasi, Ustadz Syaibani. Ya, beliau adalah sahabat kami, satu alma mater waktu di Gontor. Jadi alhamdulillah beliau menjadi pimpinan dan kiai di sini ya. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Sekolah SDIT Ihsanul Amal, SDIT Al Ihsan, Bapak Taufik Hidayat SPDI. Alhamdulillah. Dan pengawas bina Bapak Ocang Bosan SPD, dan juga Dewan Guru serta seluruh wali murid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Coba, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tangan kanannya boleh dong di atas, tangan kanan diangkat. Oke, dada-dada.
Saya hitung sampai 100 ya. 1, 2, benar. 10, 20, 30, 40, terus 90, 95, 96, 97, 98, 99. Pegang, siap-siap, pegang pipinya. Pipi, Bu Pipi. Oke. Sekali lagi. Dada, 1, 2, 3, 4, 5. Pegang jidatnya. Jidatnya. Oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dengan izin Allah kita dapat bertemu, dan saya mengapresiasi sekali sekolah ini ya, tadi dengan berjumlah 42 siswa kelas 6. Apa kabar anak-anak semuanya yang kelas 6? Seneng nggak kalian lulus? Bapak ibunya seneng nggak anak-anaknya lulus? Rasanya gimana? Luar biasa ya. Kalau bapaknya mah bilangnya seperti ini, gak kerasa ya mah anak kita udah lulus SD. Maknya bilang apa? Gak kerasa apaan, gue yang kerasa tahu gitu kan. Maka ini merupakan sebuah kesyukuran untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya menyebarkan Google Form untuk mengisi ya. Dan kemudian ada 62 responden. Nanti bisa ditampilkan di depan bahwa Bapak Ibu, hasil dari penelitian kami, ada beberapa ibu dan bapak yang menjawab, saya mendidik anak itu hasil dari warisan bapak saya. Betul? Betul? Apa yang disebut dengan warisan? Ketika Bapak Ibu dipukul sama orang tua Bapak Ibu, maka anak Bapak Ibu ikut dipukul sama Bapak Ibu. Itu warisan. Dan ini tidak bisa kita lakukan di zaman now. Di zaman sekarang. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita dengan mental yang berbeda, generasi yang berbeda, sama pendidikannya dengan masa lalu, apakah akan berpengaruh kepada mereka? Tidak sama sekali. Maka yuk sama-sama kita tawasobil haqqi wa tawasobil sobri. Bukan berarti yang di depan ini lebih pandai, lebih soleh, atau lebih pintar, tapi kita belajar, sama-sama belajar. Untuk apa? Untuk keluarga kita. Punten, ada di sini bapaknya yang hadir? Ada bapaknya yang hadir? Angkat tangan. Ada bapaknya yang hadir? Ada ya? 1. Mana ya? Biasanya parenting itu kuncinya di ayah, Pak. Bener loh. Bagaimanapun ibunya, ayahnya itu penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pendidikan di era apapun itu bergantung dari kedua orang tuanya. Era digital saat ini tergantung orang tuanya memberikan pendidikan di rumahnya. Ada yang mereka mendidik dengan yang sebelumnya orang tuanya. Ada juga yang mendidik dengan gaya baru, ada dengan ilmu baru. Tapi rata-rata Bapak Ibu, mereka tidak paham konsep pendidikan. Pendidikan yang ada di rumah, pendidikan parenting, adalah pendidikan mempersiapkan anak-anak untuk berpisah dengan kita. Coba diulang. Parenting adalah 1, 2, 3. Parenting adalah mempersiapkan untuk berpisah dari orang tua. Gini deh, tangan kanan diangkat, tepuk pundak sebelah kanannya, pundaknya, ya. Ikuti kata-kata saya. Hai bestie, pendidikan parenting adalah mempersiapkan anak untuk berpisah dengan kita, bestie.
Paham? Oke? Oke, tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Karena nggak mungkin selamanya Bapak Ibu, anak-anak itu diketiak Bapak Ibu semua. Betul? Nak, kamu nanti sampai mama mati serumah ya sama mama. Nak, nanti sampai kamu menikah, gak usah pergi jauh-jauh, di rumah mama aja. Papa sudah menyiapkan semuanya. Ada yang kayak gitu? Ternyata itu pendidikan parenting yang kurang tepat Bapak Ibu. Ingat, laki-laki usia 25 tahun, dia harus keluar dari rumah kita. Karena punya target bahwa 25 tahun, dia harus siap untuk menikah, untuk mandiri dan lain sebagainya. Perempuan sampai dia menikah, keluar dari rumah kita. Lihat anak-anaknya, tengok kanan kirinya. Laki-laki perempuan dibisikin kalau malam. Kalau laki-laki, nah kamu tinggal sama mama sampai usia 25 tahun. Kalau perempuan, nah kamu tinggal sama mama sampai kamu menikah nanti. Setelah kamu menikah, pergi dari rumah mama. Nah yang terjadi sekarang 25 tahun laki-laki nggak bisa apa-apa Bu. Karena apa? Karena tidak dipersiapkan. Malah main HP terus, main game online, usianya sudah 25, 26, 27, sampai menikah nggak bisa apa-apa, ya Allah. Itulah karena minimnya pendidikan yang ada di rumah kita. Maka insya Allah hari ini kita akan belajar fungsi dari orang tua itu di era manapun adalah menyelesaikan urusan dengan pasangan terlebih dahulu. Baik, saya apresiasi yang hadir suami istri. Boleh ke depan? Siapa yang hadir suami istri, bapak dan ibunya boleh ke depan? Ya. Ada? Oh, Pak Samani. Pak Samani ada, Pak Samani? Yang suami istri, saya izin turun ya, saya izin turun. Pak Samani punten, sama istrinya ke depan ya. Coba Pak Samani sama istrinya. Yang suami istri, ayo ke depan. Pak Iko, ada Pak Iko? Ayo kita beri tepuk tangan untuk yang suami istri, tepuk tangan dong. Pak Chandra ada? Oke. Ya istrinya boleh, istrinya ikut juga. Oke, di sini Pak, punten. Nah, coba berhadap-hadapan. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya lakukan kepada istri saya sebelum saya ngomongin mendidik anak. Di era apapun, mah sekarang kan ada gadget apa? Enggak, ini dulu diselesaikan. Ya, jadi setiap malam ada namanya sugesti positif. Ya, yang diberikan, dibisikkan kepada istri kita. Baik, Bapak punten, tangan kanannya menyentuh ubun-ubun istrinya. Menyentuh ubun-ubunnya, oke? Oke. Kayaknya bagusnya bapaknya yang sebelah sini deh. Nah, sentuh ubun-ubun istrinya. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Ada mic lagi, satu lagi. Cek. Coba diulang. Dari salawat 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bundaku, Sayang gitu dong. Kenapa sih laki-laki gak bisa ngomong sayang? Bisa, bunda saya. bunda sayang, Terima kasih terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf apabila ayah punya salah. Bunda, tepuk tangan dong. Nah, sudah cukup. Perasaannya gimana? Ya. Bismillah, dimaafkan.
Namanya manusia punya salah nggak? Pasti. Pasti punya salah. Dan seneng nggak Senang. ketika suami ngomong kayak gitu? Senang karena segitu aja udah jujur. Kalau yang berarti ngerasa ada salah. Iya. Kalau nggak ada salah nggak minta maaf. Tapi nggak ada salahnya. Buat saya alhamdulillah. Imam yang Jujur. terbaik Iya, ya. imam Masya terbaik Allah. buat saya dan anak-anak saya. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ini baru. Makasih Bapak. Masya Allah. Mangga. Itu dikasih door prize harusnya tuh. Kasih door prize. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksud saya, manusia mana yang tidak punya salah? Ketika seorang suami mengapresiasi istri, terima kasih ya sayang, bunda, umi, untuk hari ini pasti kamu capek banget ngurusin anak-anak kita. Yang 4 itu yang luar biasa dahsyat, wow, keren. Dan maafin saya ya kalau saya punya salah. Maka perasaan istri akan bahagia, dan bahagianya istri 3 kali lipat bahagianya anak. Maka bapak setelah ngomong kayak gitu, mau kerja dinas ke luar negeri, keluar kota, mau kemana-mana, anaknya aman pak, nggak dibully sama ibunya sendiri. Tapi gimana kalau perasaan seorang ibu dihancurkan? Gimana perasaan seorang istri itu tidak tenang, punya persoalan dengan suaminya, maka anaknya akan kasihan, dimarah-marahin. Maka ada tuh kuesioner. Apakah Bapak Ibu pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak positif? Dasar anak nakal misalkan. Anak setan, wah, naudzubillah. Berarti kalau kita ngomong anak setan, kita apa? Setan dong. Kan enggak gitu konsepnya. Maka yuk selesaikan urusan dengan istri dulu, baru yuk kita ngomongin pendidikan anak-anak kita. Gantian yuk, tangan kiri diangkat, tangan kiri diangkat, ditepuk pundak sebelah kirinya. Nggak apa-apa Pak ya, punten. Ikuti kata-kata saya. Hai Besti, insya Allah mulai hari ini saya bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan urusan saya dengan pasangan demi anak-anak saya. Oke Besti? Oke, tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Nah itulah Bapak Ibu yang saya maksud. Dan kebetulan ya, tadi saya belum memperkenalkan diri. Saya Imam Hambali, pimpinan Pondok Modern Darussalam Al-Hunafa. Terima kasih untuk Ihsanul Amal, Pak Haji Kaam, Ustaz Syaibani yang telah membangunkan pesantren untuk kami. Alhamdulillah. Santrinya sekarang hampir 200 Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Sebagian ke Gontor, sebagian masih ada di pesantren kami karena mau kita kirim transfer ke Mesir. Kemarin saya baru pulang dari Kairo, Mesir. Jadi itu atas berkat jasa juga dari Haji Kaam dan Ustaz Syaibani. Tepuk tangan untuk beliau dong. Setelah pembangunan pesantren itu, ajaibnya Bapak Ibu, ajaibnya saya tiba-tiba ke Mekah gratis. Sama salah satu travel. Tiba-tiba saya jadi konsultan di perusahaan besar namanya Galuh Mas. Siapa yang tahu Galuh Mas? Udah pernah ke Kerawang Bapak Ibu? Pernah? Pernah berenang di Wonderland? Nah disitulah kawasan 160 hektar saya menjadi advisernya atau konsultannya. Alhamdulillah. Kemudian beberapa sekolah saya menjadi konsultan pendidikannya di situ. Saya ngebangun SDIT Al-Hakim. Sekarang SDIT dan SMPIT Pilar Ilmu juga sedang proses pembangunan murid baru, penerimaan murid baru. Nah, itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena atas izin Allah saya mempelajari yang tadi disebut CTMR. Apa itu CTMR? Certified Trainer Magnet Rezeki. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang ingin rezeki sebanyak-banyaknya? Katakan saya. Oh enggak senang rezeki ya? Saya ganti deh. Siapa yang ingin uang sebanyak-banyaknya? Katakan saya. Giliran uang banyak. Siapa yang ingin dimanja oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak? Katakan saya.
Tos kanan kirinya, semoga terkabul gitu. Tos kanan kirinya, oke, amin. Di situ Bapak Ibu dipelajari parenting, yes, belajar parenting. Banyak orang yang tidak tahu di mana Allah titipkan rezeki kita. Coba, ibu yang di depan sini, ibu di mana Allah titipkan rezeki ibu? Di anak-anak, oke. Bapak kameramen, di mana Allah titipkan rezeki Bapak? Hah? Oh anak, oke, ikutin ibu ya. Ibu yang di belakangnya, yang pakai kacamata ibu, di mana Allah titipkan rezeki ibu? Di suami, oke, beda kan? Ibu yang di belakang, di mana Allah titipkan rezeki? Di suami, di dompetnya ya. Kalau anak-anak kita tanya, di mana Allah titipkan rezeki buat kamu? Jawab. Di mama. Di mana? Ada yang beda jawabannya? Ibu di mana Bu? Allah titipkan rezeki ibu. Di keluarga. Oke, ada lagi? Oh nggak ada yang di kantor ya? Oh nggak ada yang kerja? Oke, bapak-bapak di mana? Bapak? Di istri. Tepuk tangan dong, istrinya ada kayaknya. Saya nggak ngeliatin di kamera ya. Apa namanya? Lihat ke sini Bapak Ibu. Nggak nyala ini. Oh ini survei kemarin nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ngisi? Sudah ngisi ya. Masya Allah, terima kasih atas datanya. Nah, baik. Lihat ke sini Bapak Ibu. Nggak kelihatan ya? Ini apa Bapak Ibu? Orang nikah ya? Orang nikah ya? Bapak Ibu, orang kalau nggak tahu di mana Allah titipkan rezekinya, maka dia akan berusaha berangkat pagi pulang sore, bahkan pulang malam, bahkan nggak pulang kayak Bang Toyib. Tapi ternyata apa? Ternyata dia rezekinya gitu-gitu wae, UMR wae, di bawah UMR juga malah. Karena nggak tahu di mana Allah titipkan rezeki dia. Padahal hewan itu tahu di mana Allah titipkan rezeki. Di mana ketika saya tanya kepada seekor jerapah, wahai jerapah, di mana Allah titipkan rezeki kepadamu? Kata jerapah, Allah titipkan rezekiku di pucuk daun yang tinggi. Karena apa? Jerapah kepalanya tinggi. Jadi dia tahu, oh di situ Allah titipkan rezeki ke saya. Kemudian saya tanya monyet, wahai monyet, di mana Allah titipkan rezeki kamu? Kata monyet apa? Allah titipkan rezekiku di pohon pisang. Saya tanya monyet yang lain, jawabannya sama Bapak Ibu. Oh, ternyata mereka kompak ketika ditanya, di mana Allah titipkan rezeki? Di situ jawabannya sama. Semua monyet ditanya sama, semua jerapah ditanya sama. Lalu bagaimana manusia? Di mana Allah titipkan rezeki manusia? Ada yang di dompet suami, ada yang di anak, ada yang di istri, ada yang di mana lagi? Di perusahaan, ada di yayasan, Pak. Ada yang keren lagi apa? Saya pernah ngisi seminar di hotel apa namanya tuh? Hotel apa? Five Hotel di Kerawang. Dia bilang apa? Allah titipkan rezekiku di kucing aku, katanya. Di kucing coba. Karena nggak tahu di mana, akhirnya nggak fokus. Sama seperti penambang emas, dia bingung titik koordinatnya di mana. Asal ngeruk nggak dapat rezekinya. Asal ngeruk nggak dapat emasnya. Manusia juga sama. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam Al-Quran dikatakan, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh. Pengen tahu nggak di mana Allah titipkan rezeki? Siapa yang ingin tahu? Angkat tangan, katakan saya. Ternyata Allah titipkan rezeki manusia di manusia lain yang dimuliakan dan dibahagiakan. Jadi ada di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Tengok kanan, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kiri.
itulah rezeki Bapak Ibu semua. Dan di mana Allah tutup rezeki? Allah tutup rezeki saat mereka sakit hati, mereka tidak bahagia, tidak mulia karena kita. Nah, maka monyet yang tidak cerdas adalah monyet yang menghasurkan pohon pisang. Apa kata monyet? Salam dari Binjai. Ada nggak salam dari Binjai? Tahu salam dari Binjai? Menghancurkan pohon pisang ya. Demi Allah nggak ada monyet yang menghancurkan pohon pisang. Mereka akan menjaga Bapak Ibu, merawat pohon pisang karena dia tahu disitulah rezeki dia. Saya tanya, berapa manusia yang menghancurkan manusia yang lain? Sehingga apa? Allah hancurkan rezeki dia. Nauzubillah. Maka mulai hari ini, insya Allah kita sudah paham semua bahwa parenting yang lebih utama adalah bagaimana menyelesaikan urusan dengan pasangan. Gimana mungkin seorang ayah nih kerja keluar rumah untuk mencari rezeki, tapi di rumah ada seorang istri yang nangis, yang air matanya keluar di atas bantal. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dia menghancurkan sumber rezeki, tapi dia bilangnya mau nyari rezeki. Itu nggak bisa diterima oleh agama kita di Islam. Ya, oke. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Anak-anak kita berarti rezeki bukan? Saya sebut dengan triangle. Triangle itu tiga keajaiban. Coba tangannya kayak gini Bapak Ibu, tangannya semuanya. Siapa dulu yang kita muliakan dan kita bahagiakan? Paling atas, orang tua, sebutkan. Orang tua. Sebelah kanan, pasangan. Sebelah kiri, anak. Jadi mana dulu yang akan kita muliakan dan kita bahagiakan? Orang tua, pasangan, anak. Ada sebuah cerita orang yang hutang sampai miliaran, kemudian ketika ditanya sama guru saya, istri ente bahagia gak sama ente? Dia bilang, saya itu mau nanya tentang bagaimana lunas hutang Ustadz. Ya jawab aja dulu, istri ente bahagia gak sama ente? Gak ada hubungannya Ustadz, saya tuh mau belajar sama Ustadz bagaimana lunas hutang. Ya udah, kalau ente gak mau jawab, ana gak mau ngajarin. Ternyata dijawabkan oleh orang tersebut yang punya 100 miliar hutangnya. Iya Ustadz, istri aneh gak bahagia sama aneh. Apa kata Ustadz Nasrullah, guru saya bilang? Pantes, sampai mati kamu gak akan lunas. Maka gak ada sejarahnya orang yang hidupnya tenang, rezekinya banyak, hidupnya dalam kenikmatan, yang orang tersebut punya persoalan dengan pasangannya yang di rumah. Itu sudah jurus ampuhnya seperti itu. Maka selesaikan dulu, baru kita ngomongin anak. Sekarang kita ngomong anak. Bapak Ibu, sudah menyiapkan nggak? Ada HP nggak? Ada HP nggak? Silakan dikeluarkan HP-nya. Bapak-bapak juga boleh ya. Kan ada survei tuh, Bapak Ibu suka mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, sengaja ataupun nggak sengaja. Ada yang jawab iya. Padahal apa? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan pernah kamu berkata-kata kecuali yang baik. Karena apa? Malaikat mengaminkan. Misalkan, dasar anak nakal, apa kata malaikat? Amin. Anak badung, amin. Malaikat itu tugasnya mengaminkan Bapak Ibu. Nah, kalimat yang keluar Bapak Ibu sekarang, saya ingin ayo sama-sama Bapak Ibu menuliskan sesuatu untuk putra-putri Bapak Ibu yang ada di sampingnya. Ya, siap ya? Siap? Ya. Saya dikte, dibuka. Mau di WA-nya boleh, mau di apa namanya? Mau di catatan boleh, note ya. Ikuti dan saya akan dikte. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak
anak ayah. Ya. Panggilannya masing-masing ya. Anak mama atau anak bunda atau sesuai dengan panggilannya masing-masing. Anak ayah atau anak mama yang bernama, tulis nama anak yang sekarang lagi lulus nih. Yang lagi lulus nih. Sudah? Titik. Sungguh Mama sangat menyayangimu dan mencintaimu. Sungguh Mama sangat menyayangimu dan mencintaimu. Melebihi siapapun manusia. Melebihi siapapun manusia yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini selain saudaramu. Selain saudaramu. Titik. Mama sangat bersyukur atau bunda sangat bersyukur, Umi sangat bersyukur dikaruniai anak sepertimu. Dikaruniai anak sepertimu. Titik. Kamu adalah cahaya mata dan hati untuk Mama. Kamu cahaya mata dan hati untuk Mama. Sudah? Titik. Amat banyak kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Amat banyak kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Namun jarang Mama hargai. Namun jarang Mama hargai. Titik. Di antaranya titik 2 ya, di antaranya titik 2, terus tulis di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak Bapak Ibu? Selama ini kita melihat hanya kekurangan. Dia anak nakal, dia anak yang gak mau nurut dan lain sebagainya. Sekarang diganti. Kamu kelebihannya apa? Soleh, nurut sama mama, rajin sholat, kemudian jagain adik-adik, kamu tempat mama curhat, gitu ya. Semua kelebihannya dituliskan hari ini juga. Saya pengen tahu ya. Fokus kepada tulisan masing-masing. Ada yang bisa membacakan? Kelebihannya ditulis, Bu. Kelebihannya apa anak ibu? Izin ya, coba. Sudah berapa, Bu? Tulisan kelebihannya? Banyak? Belum? Sudah banyak, Bu? Coba Ibu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak mama yang bernama Najwa Aulia Zaudah, sungguh mama sangat menyayangimu, dicintai lebih dari siapapun manusia yang ada di dunia selain saudara. Mama sayang, sangat bersyukur dikarunia anak sepertimu. Kamu adalah cahaya mata, hati untuk mama. Amat banyak kelebihan yang Allah berikan kepadamu, namun jarang mama hargai. Di antaranya kecerdasan, kepintaran, kerajinan, kesolehan, kesabaran, serta kebaikan yang ada pada diri. Masya
Masya Allah ya. Kalau anaknya dengar gimana itu? Kalau anaknya dengar yang keluar dari mulut ibunya adalah kebaikan. Coba bayangin. Selama ini yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak bahaya. Coba anak-anaknya sini, coba anak-anaknya kembali. Anak-anak kelas 6 datangi ibu kalian masing-masing. Ada Ayah di kelas 6. kalimat indah loh. Kembali Kelas ke 6 tempat. semuanya merapat. Ada kalimat indah. Anak-anak, Untuk kelas 6 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing di samping orang tua kalian. iya. Ibu boleh baca? Sudah selesai nulisnya? Untuk anak kelas 6 silakan kembali ke kursi Bapak-bapak ada tempatnya yang nulis nggak? masing-masing. Bapak-bapak ada yang nulis nggak? Nulis nggak Pak? Nulis. Boleh dibaca ya? Untuk anaknya ada? Oh nggak ada. Oh ada kelas teman. Oh Masya Allah. Tapi nulis dari awal. Coba dibaca. Pengen tahu kalau bapak-bapak gimana sih? Cek. Tapi ini buat anak saya yang sekarang SMP kelas 2. Cek. Nama anak saya Fairuz Salfanaila, dulu alumni Al Ihsan juga. Anak ayah Salva April, sungguh ayah sangat mencintaimu melebihi siapapun manusia yang ada di dunia ini. Ayah mencintaimu melebihi siapapun manusia yang ada di dunia ini selain saudaramu. Ayah sangat bersyukur nak dikaruniai anak sepertimu. Kamu adalah cahaya mata dan hati untuk ayah. Teramat banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadamu. Namun ayah jarang sekali menghargai kelebihan itu. Kamu penurut, kamu rajin sholat, kamu sering sekali jagain adik-adik kamu. Kamu sering nyenengin hati ayah. Sering sekali. Tapi ayah sering juga marah-marahin kamu. Maafin ayah anakku. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa ya seorang ayah. Nah sekarang nih. Lihat tatap wajah berhadapan dengan ibunya. Tangannya digini nih Bu, ini Bu. Taruh dulu makanannya ya. Ada di depannya. Coba. Ya, berhadapan, sudah berhadapan semuanya? Coba berhadapan dengan ibunya, nak. Berhadapan dengan ibunya. Ibu, tolong dipegang pipinya, dipegang pipinya. Anak juga pegang pipi mamahnya, pegang pipi mamahnya. Oke. Oke, sudah? Nah, anak-anak, dengarkan kata-kata Ustadz ya. Dengarkan kata-kata Ustadz dan ulangi. Mamaku sayang, bilang. Atau umi sayang. Aku sangat bersyukur dikaruniai orang tua seperti mama. Coba dilihat, dipandang mamahnya yang mana. Jangan mamah orang ya. Mamah kamu ini. Bilang, aku bersyukur mah, ngomong. Aku bersyukur. Aku bersyukur dikaruniai mama seperti kamu. Ya. Kamu, mama, terima kasih sudah menyekolahkanku di tempat yang terbaik ini. Aku berdoa mah, bilang, aku berdoa
Semoga Allah memuliakanmu, membahagiakanmu, dan kita akan bertemu nanti di surga ya Ma, bareng-bareng dengan Papa juga, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mama bilang, Mama maafin aku kalau punya salah, maafin aku kalau punya salah. Bilang, Masya Allah, maafin aku kalau punya salah ya Ma. Aku masih berproses. Insya Allah aku akan menjadi anak yang sukses Ma, dengan ridhomu. Amin ya robbal alamin. Dipeluk Bapak Ibu, Ibu-ibu dipeluk anaknya. Bapak-bapak nggak ada anaknya ya, dipeluk. Didoakan, didoakan. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Muliakan dan bahagiakan dia ya Allah. Sukseskan dia ya Allah. Dan kumpulkan kami di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa, mumpung ruhnya lagi baik, coba doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muliakan bahagiakan anakku. Sukseskan dia ya Allah dunia akhirat. Ridhoi dia ya Allah. Aku ridho kepadanya ya Allah. Terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Di saat orang lain tidak memiliki anak, Engkau beri aku seorang anak ini ya Allah. Titipanmu ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Semoga kelak dia yang akan mengangkat derajatku ya Allah, keluargaku ya Allah, dan mengangkat aku dari api neraka-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, pulang ke rumah, ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya nggak ikut parenting hari ini, nggak apa-apa. Pak, punten ya Pak, pegang apa? Ubun-ubunnya. Salawatin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, terima kasih ya Pak untuk hari ini. Hari ini loh, berarti setiap hari, setiap malam ngomong kayak gitu. Setiap malam. Terima kasih ya untuk hari ini. Mohon maaf kalau mama punya salah. Nanti liatin deh, suami ibu-ibu langsung bilang, "Saya ini siapa sih?" gitu. Kok tumben gitu. Tapi rasakan perubahan di keluarga Bapak Ibu kalau sudah selesai urusannya dengan pasangan. Syukran Allah husnul ma'an aja. Thanks for your attention. Do the best for your life. Be your best and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.